Reformasi masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SBY atau biasa disebut dengan Susilo Bambang Yudhoyono, yang terdiri dari Agung Prasetya, Aldi Abdillah, Ayu Lestari, Indah Ramawati, Indrawan Akbar, Nia Amanda, Salsabila Fahirah, Wanda Nirmalasari. Yang kita tahu, Bapak SBY ini biasa disebut dengan Bapak Demokrasi. Kenapa ya? Kok bisa disebut dengan Bapak Demokrasi? Mari kita simak. Jenderal TNI Hor Purniawan Profesor Dr. Honoris Causa Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Master of Arts, lahir pada 9 September 1949. Beliau adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang lahir tahun 2004? Nah, itu bertepatan sekali dengan pertama kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menjadi presiden. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum. Nah, sampai sini ada yang ini nggak? Ada yang nggak kenapa disebut dengan Bapak Demokrasi? Beliau bersama wakilnya Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu di 2004. Ia melanjutkan ke pemerintahannya 2 periode dan memenangkan pemilu 2009 kali ini bersama wakil presidennya Budiono. Nah, di sini teman-teman masih ada yang enggak nggak? Kenapa? Kok bisa Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini disebut dengan Bapak Demokrasi? Mari kita lanjut. Partai Demokrat menjadi kendaraan politik bagi Pak Yudhoyono untuk menjadi Presiden Indonesia dengan mengkampanyekan demokrasi, pluralisme, dan profesionalisasi tentara. Beliau menjadi Kepala Staf untuk Urusan Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut ABRI pada tahun 1997. Di posisi ini, beliau menunjukkan sikap reformis ketika ia mempresentasikan paradigma baru yang menyerukan diakhirinya keterlibatan langsung TNI dalam bidang politik. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada masa periode Presiden Abdurrahman Wahid, lalu menjabat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama periode Presiden Megawati. Karena adanya keretakan hubungan dengan Presiden Megawati pada saat itu, menyebabkan beliau diberhentikan dengan segera. Namun, karena ide-ide reformis dan mediasi suksesnya pada sejumlah konflik kekerasan daerah, serta catatan hidupnya yang bersih dari korupsi, membuat namanya tetap populer di masyarakat. Era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sebutan SBY menjadi presiden pertama di Indonesia yang terpilih melalui jalur pemilu. Ia bersama wakil presidennya Muhammad Yusuf Kalla terpilih pemilu presiden tahun 2004. Pada masa kepresidenannya, SBY memprioritaskan pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakan. Salah satunya ialah mendirikan suatu lembaga super body, yaitu KPK. Berikut ini merupakan visi dan misi pada pemerintahan SBY JK. Antara lain yaitu 1. Visi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Yang kedua ialah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga ialah terwujudnya perekonomian yang dapat menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua ialah ada misi 1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Yang ketiga ialah mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pemilu ini, partai yang didirikan oleh SBY yaitu Partai Demokrat meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004,
3 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkan sebagai presiden. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Program pertama pemerintahan SBY JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Dalam pemerintahannya terdapat masalah yaitu lumpur PT Lapindo berantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan 4 desa yang dihuni oleh ribuan warga. Untuk mengatasinya, pemerintah mendatangkan tim dari luar negeri dan membentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur. Namun di samping masalah-masalah yang terjadi, pemerintah SBY memiliki prestasi baik, terutama pada bidang ekonomi. Utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan domestik bruto tahunan terbukti solid. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II 2019 sampai 2014. Pemerintahan SBY Budiono berlangsung dari 2009 sampai 2014. Dalam pemerintahan ini, Presiden SBY bersama wakilnya Budiono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi: terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, melanjutkan pembangunan Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi. Misi: mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada 18 Oktober 2011, pemerintah SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Beberapa wajah baru masuk dalam kabinet dan menteri lainnya digeser jabatan di dalam kabinet. Oke, selanjutnya yaitu di masa pemerintahan yang kedua ini mulai terlihat beberapa kelemahan, misalnya kurang sigapnya menanggapi beberapa isu, sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membingungkan. Lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya, mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum, serta politisasi di berbagai bidang. Permasalahan terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintah kepada lembaga eksekutif. Banyak orang Indonesia yang pro-reformasi kecewa ketika Presiden tidak mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang reformis dan sangat dihormati ketika dia bersama dengan Wakil Presiden Budiono. Dikritik karena kesalahan penanganan kasus bailout Bank Senturi pada tahun 2008. Sri Mulyani kemudian mundur dari jabatannya dan pindah ke Bank Dunia untuk mulai bekerja sebagai Managing Director. Kelemahan lain dalam kepemimpinan SBY berkaitan dengan kecamannya yang lambat dan tidak meyakinkan terhadap serangan kekerasan pada penganut agama-agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada Februari 2011. SBY dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat. Dia dianggap orang yang paling bersalah atas golnya RUU Pilkada menjadi UU, di mana Pilkada akhirnya dilakukan melalui DPRD. Masa kepresidenan SBY juga ditandai dengan bencana, menyebabkan
beberapa orang menyebut SBY sebagai presiden bencana. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh tahun 2004, gempa di Bantul tahun 2006, semburan lumpur di Sidoarjo, sejumlah banjir di Jakarta tahun 2007, dan terakhir letusan Gunung Merapi tahun 2010.